Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemurnian tauhid merupakan prinsip utama dalam Islam. Ia merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Namun bagaimana jadinya jika kemurnian tauhid tersebut tercampur dengan perbuatan syirik? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu bahaya syirik. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, Kelurahan Sipatana, Kompleks Terminal 42, Kota Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubarok, Kilometer 5, Kelurahan Dulomo Utara, Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Abi, terkait tema kita pada hari ini, bahaya syirik. Makna syirik itu sendiri apa, Abi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya juga ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik karena berkaitan dengan akidah, ya, akidah Islamiyah. Dengan akidah kita bisa selamat, akidah yang bersih, murni tanpa campuran kesyirikan. Ya, jadi iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimurnikan, tidak boleh dicampur adukan dengan kesyirikan. Gitu. Itu yang disebut dengan al-aqidah as-salimah. Ya, al-aqidah as-salimah. Seorang muslim itu harus salimul aqidah, sahihul ibadah. Ya, akidahnya harus selamat, bersih, sahihul ibadah, ibadahnya harus sah. Harus benar. Ya, harus benar. Begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang istiqomah dengan tauhid, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dengan kalimat tauhid itu. Jadi kalau sudah mengikrarkan, mengiklankan, menetapkan, memutuskan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya adalah jika meminta, hanya meminta kepada Allah. Ya, jika memohon pertolongan, hanya memohon kepada Allah. Sampai mati istiqomah, tidak pernah murtad, tidak pernah melakukan kesyirikan. Apa yang Allah janjikan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Saat dia sakaratul maut, belum meninggal dunia ini, masih sakaratul maut, akan turun malaikat dari langit untuk membisik, la takhafu, jangan takut. Jangan takut karena apa? Jangan takut karena mati. Karena kematian sesuatu yang menakutkan. Jadi orang-orang itu ketika menjelang kematian takut. Takut bagaimana kubur, bagaimana azab, bagaimana akhirat, bagaimana. Tapi ketika malaikat turun, dia tenangkan, la takhafu, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan bersedih dengan apa? Ya, dengan dunia yang akan dia tinggalkan. Keluarga. Dengan keluarga, dengan harta, dengan jabatan, dengan semuanya. Maka malaikat tenangkan, la tahzanu, jangan bersedih. Yang paling penting adalah bisikan berikutnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian Allah janjikan dengan surga itu. Masya Allah. Jadi tiga itu ya, konsekuensi atau bisikan indah dari malaikat saat seseorang menjelang sakaratul maut dan dia sampai mati istiqomah tidak melakukan kesyirikan. Nah sekarang apa itu syirik? Asyirku. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan, aku informasikan tentang dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau wahai Rasul.
Apa dosa besar itu? Rasul menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan antaj'a, syirik itu definisinya dibuat oleh Nabi sendiri, dijelaskan oleh Nabi, antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apa itu syirik? Kamu membuat ada Tuhan tandingan ya selain Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Gimana Allah tidak marah? Allah yang menciptakan kita, kemudian kita menjadikan ada Tuhan selain Allah. Ibu saja kalau berbuat baik sama seseorang, ya, baru dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada ibu, justru berterima kasih kepada orang yang tidak pernah memberi. Ibu kadang-kadang kalau tidak ikhlas juga sakit hati, ya kan? Ibu memberi 10 kali, tidak pernah dia ucapkan terima kasih. Ada orang yang cuma memberi sekali, dia sanjung-sanjung. Terima kasih, luar biasa dermawan, baik sekali. Ibu 10 kali bakasnya dia tidak anggap. Yang sekali memberi dia anggap. Dewa ada itu sakit hati we. Pasti tiba bilang te olati hewai mai mapo opul we tiwa ngohi. Orang datang kamar bu 1 kali bakasnya langsung dia puji-puji. Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah yang menciptakan kita. Jadi syirik ini adalah dosa besar. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW juga menegaskan ijtanibu sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa besar. Di antara 7 dosa besar dan yang paling pertama disebutkan adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihir. Jadi saya sederhanakan, syirik adalah membuat Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap ada kekuatan ya pada Tuhan itu pada Tuhan yang kita jadikan sesembahan itu. Jadi itu sederhananya tentang syirik. Apa itu bahaya syirik? Bahaya syirik ya, pertama hubutul amal. Amal kita terhapus. Sebanyak apapun amal, Abi. Sebanyak apapun amal. Ya. Kalau kita campur adukan dengan kesyirikan, maka akan terhapus semuanya tanpa ada sisa sama sekali. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu." Ini ayat turunnya bukan kepada Abu Lahab, bukan kepada Al-Abbas, bukan kepada Hamzah bin Abdul, kepada Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Kalau kita tahu artinya luar biasa. Laqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik kepadaku, la yahbatanna amaluk, amalanmu semuanya akan terhapus. Itu Nabi. Sekelas Nabi. Sekelas Nabi, Allah bilang, kalau kamu berbuat syirik, terhapus semua amalannya. Bagaimana dengan kita yang amalannya pas-pasan? Sudahlah pas-pasan dicampur adukan dengan kesyirikan lagi. Ya, hilang bahkan minus. Ya. Kalau datang ke dukun, kemudian percaya apa yang dia sampaikan, itu Allah tidak akan terima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Ya, man ata kahinan au arrafan wa saddaqahu bima yaqul, ya, wa saddaqa ma yaqul, la tuqbalu minhu salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun kemudian percaya apa yang dikatakan oleh dukun, ya, maka Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau cuma mengantar, Abi. Datang kalau tidak percaya, ya. Kalau tidak percaya terhapus amalannya. Kalau percaya, mohon maaf, wa sadaqa bima yaqul, dia percaya, maka dia telah syirik, ya, telah kafar. Laqad kafara bima unzila ila Nabi sallallahu, dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 2 riwayat yang berbeda. Kalau cuma sekedar datang tidak percaya, ya, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau datang dan percaya, maka dia telah kufur, ya, kepada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Bahaya yang kedua, akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab satu-satunya dosa yang tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi orang yang makan riba, sudah dinasehati, jangan bakas pinjam 1 juta, kas pulang 1.200.000. Sudah dinasehati tapi tidak mau juga bertobat. Sampai mati, Allah akan hukum, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa. Tapi ada kemungkinan masuk ke dalam surga setelah dihukum. Dengan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Tapi kalau mati dengan syirik, sudah dinasehati juga tidak mau bertobat, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah dan dia kekal di dalam neraka. Itu perbedaan dosa besar yang lain dengan dosa syirik. Gitu. Nah, cuma dalam ayat lain juga Allah mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma 'alal dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Haram baginya surga, tidak mungkin masuk surga. Ya. Wa ma 'alal dhalimin wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Di sini ada 2 redaksi. Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Jadi pasti masuk neraka. Itu 2 bahaya daripada melakukan kesyirikan. Nah, di dalam prakteknya para ulama membagi syirik itu menjadi 2. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apakah dua-duanya tidak diampuni? Jawabannya tidak. Ya, yang tidak akan pernah Allah ampuni adalah dosa syirik besar. Adapun syirik kecil masih ada kemungkinan Allah ampuni. Sekarang contoh dosa syirik besar apa? Ya, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, bikin sesajen, termasuk menyembelih hewan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah. Itu namanya wal ansab, wal azlam. Apalagi? Percaya zodiak, Abi, atau percaya ramalan itu masuknya? Percaya zodiak itu masuk pada dosa kecil, syirik kecil. Hati-hati juga. Jangan pandang enteng dengan dosa kecil juga, syirik kecil. Ya, dosa kecil itu kalau tertumpuk jadi besar, gitu. Nah, di antara contoh dosa syirik kecil itu adalah ar-riya. Berbuat riya, ini amalan hati. Ya, dosa hati. Karena Nabi SAW mengatakan ar-riya nisfus syirk. Ya, riya itu adalah separuh dari kesyirikan. Jadi orang kalau sudah riya, itu potensi akan melakukan kesyirikan itu besar sekali. Syirik besar. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus memurnikan tauhid, ya. Jangan melakukan kesyirikan, hindari hal-hal yang berpotensi mengantarkan kita kepada kesyirikan. Taib. Bagaimana dengan tawasul? Apakah termasuk syirik, Abi? Berbeda dengan tawassul. Ya, tawassul ini ya bahkan masyru', disyariatkan. Jadi kalau ada yang menghukumi tawassul adalah bid'ah, bahkan haram, bahkan musyrik, pelaku kesyirikan, ini orang salah menerjemahkan atau mendefinisikan tawassul. Ya. Tawassul itu masyru'. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan jadikanlah wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah boleh dengan wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Perantara bisa dengan amal soleh, bisa dengan orang soleh. Contoh dari amal soleh bagaimana? Contoh dari amal soleh. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada 3 orang yang terjebak di dalam goa. Goanya tertutup dengan batu besar. Dan batu ini tidak mungkin dikeluarkan pakai tenaga manusia. Ya kan? Ya. Sedangkan ampak eskapator tidak bisa kasih keluar batu yang di depan pintu gerbang yang di Sumatera Barat itu. Yang baru-baru viral di media kan? Ya, apalagi tenaga orang itu. Tenaga manusia. Jadi salah seorang dari 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu, dia bertawassul. Dia bilang, Allahumma ya Allah, aku ingat bahwa aku pernah beramal soleh, berbakti kepada kedua orang tuaku. Jadikanlah pahala baktiku kepada kedua orang tuaku itu sebagai pembuka pintu goa ini. Dengan tawassul amal soleh, bakti kepada orang tua, terbukalah pintu goa tersebut.
itu bertawasul dengan amal soleh. Contoh misalnya seperti doa, itu amal soleh. Ibu bersedekah, lalu dengan sedekah itu ibu niatkan untuk kesembuhan, itu tawasul namanya. Ya, dengan sedekah itu supaya kedua orang tua dibebaskan dari azab kubur, anak menjadi soleh, suami yang toleh jadi soleh, boleh, ya kan? Usaha dilancarkan, boleh bertawasul dengan amal soleh, bersedekah. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan, da'u mardokum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dengan boti harata mampu litatur rumah sakit, keluar masuk keluar rumah sakit, jual ini jual itu, oleh patah bersedekah. Padahal sedekah itu tidak seberapa daripada biaya rumah sakit yang luar biasa. Jadi jangan lupa bersedekah. Juga bertawasul dengan orang soleh. Dalilnya ada, dalilnya banyak. Juga masih dalam riwayat Imam Bukhari, ya kan? Ketika Nabi SAW masih hidup, seringkali dijadikan sebagai bahan tawassul. Orang banyak dosa datang sama Nabi minta diampun, pasti diampuni. Tawassul. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kemudian di zaman Umar itu terjadi musim paceklik. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak turun hujan. Kekeringan, tidak bisa minum air dan sebagainya. Lalu datanglah ya Umar dan beberapa para sahabat bertawassul di makam Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika. Bi ammi nabiyikal Abbas. Ya Allah, kami datang kepadamu bertawassul dengan nabimu. Ya. Dulu ketika terjadi kekeringan, kami bertawassul dengan nabimu. Sekarang nabimu sudah meninggal dunia. Kami datang bertawassul dengan paman nabimu, yakni Al-Abbas. Jadi bertawassul hukumnya boleh, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Masya Allah. Baik, Abi, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Bapak Ibu yang ada di studio, bagi yang ingin bertanya, sudah masuk sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama kami Bu Vina Humolomo dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kompleks Terminal 42. Baik, saya langsung ke pertanyaannya, Abi, Umi. Pertanyaan pertama terkait dengan tema kita pada sore hari ini menarik sekali bagi kami. Ini bahaya syirik. Memang bagi saya pribadi untuk tema ini barangkali dianggap remeh. Karena kalimat syirik itu bagi kami sendiri pemahamannya itu belum terlalu dalam. Sehingganya sepintas selalu itu syirik itu apalah. Jadi perbuatan kita sebentar itu tidak terkonek dengan apa yang kita pahami. Jadi pertanyaan kami, apa inisiasi kita atau inisiatif kita secara pribadi ketika iman kita, tauhid kita itu masih kurang terkait dengan syirik ini. Karena paling utama itu Pak Abi, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya sholat, ya, bersedekah, tadi sudah dijelaskan, kalau niat kita, tujuan kita itu bisa dilihat orang, dipuji. Nah, apakah itu termasuk syirik, entah kecil atau besar? Nah, itu kan pemahaman kita yang masih dangkal untuk itu, Pak Ustadz. Nah, bagaimana ikhtiar kita sebagai umat yang masih di bawah tauhidnya, pengalaman kita dalam sisi agamanya, Pak Ustadz, pengamalannya sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan dari Ibu Vina Humolungo, meningkatkan pemahaman terkait syirik dan aplikasi dalam kehidupan Iya, sehari-hari. betul. Jadi yang beliau sampaikan bahwa orang menganggap tema tentang kesyirikan itu hal yang sepele karena kurang penjelasan. Ya, kurang penjelasan sosialisasi tentang bahaya syirik itu. Termasuk misalnya bisa menghapus amal, sholat tidak bisa diterima, kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, tidak diampuni dosanya. Sehingga karena kurang informasi dan pemahaman itulah orang sehingga banyak yang cuek dan melakukan apa yang mereka inginkan, begitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memantapkan keimanan kita adalah belajar. Tidak ada cara lain ya untuk menghindari kesyirikan selain daripada belajar agama, belajar akidah yang benar. Ya, mana saja yang diperbolehkan dalam agama, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang juga kalau kita mendengarkan kata syirik, yang terlintas di benak pikiran kita itu hanyalah ada Tuhan, ada patung, kemudian kita bersujud di depan patung itu. Ya. Padahal substansi dari syirik itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah dan menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah, itu syirik. Kalau kita punya harta, kemudian kita menganggap dengan harta itu kita bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kezaliman, membayar ini, menyogok ini, itu juga adalah bagian dari kesyirikan. Karena substansinya sama. Kalau orang yang menyembah patung berhala itu ya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuhankan uang juga bisa jauh dari Allah. Yang menuhankan jabatan juga bisa jauh dari Allah. Si A melakukan kezaliman karena menyembah patung, si B melakukan kezaliman karena menuhankan jabatan, menuhankan harta, keluarga dan sebagainya. Begitu. Jadi belajar ya dan terus menggali ilmu supaya bisa membedakan mana iman, mana syirik, mana tauhid, mana kesyirikan. Ya, saya kira itu saja. Kemudian perbanyak qaul la ilaha illallah. Misalnya mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak kalimat thayyibah la ilaha illallah. Masya Allah. Baik Abi, saya terkesan dengan pertanyaan Ibu tadi. Nah, kadang kalau lagi ke takziah Abi ya, pernah ada seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia sambil menangis, bagaimana sekolah anak-anak saya, bagaimana rezeki saya ke depan karena si ibu ini tidak bekerja. Apakah ini termasuk kurangnya keyakinan kepada Allah Abi? Iya. Ini juga min alamat dha'fil iman. Ini pertanda bahwa imannya tidak kuat. Ya, pertanda lemahnya iman. Ya, menganggap bahwa Allah itu tidak kuat, Allah tidak kuasa, Allah tidak maha kaya. Padahal kalau dia menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian suaminya tidak akan mempengaruhi rezeki sama sekali. Tidak akan mempengaruhi rezekinya, tidak akan mempengaruhi rezeki anak-anaknya. Dan juga itu sering terjadi ketika suaminya meninggal dan anak-anaknya masih pada sekolah, dia bilang, anak-anakku, cita-cita kalian jadi sarjana kubur dalam-dalam ya. Ya, harus ditanggalkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi ayah kalian yang akan memberikan pendidikan sekolah. Nah, ini ya juga berbahaya. Walaupun tidak masuk pada syirik besar, tapi dan mungkin juga syirik kecil tidak. Ya, tapi kelemahan keimanan, lemahnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga berbahaya. Baik. Baik, dari Majelis Taklim Al-Maghfirah silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Habibi dari Majelis Taklim Al-Mubarak, Kelurahan Lomo Utara, Kota Utara. Sangat menarik tema pada sore hari ini di acara Lentera Hati, yaitu bahaya syirik ya Pak Abi, Umi. Saya masuk dalam 2 pertanyaan. Ini kebiasaannya di kehidupan kita sehari-hari selaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita merawat cucu yang masih balita, sudah dibawa ke dokter kemana saja, tapi penyakitnya belum hilang. Biasanya kan orang-orang tua bilang, coba bawa dulu ke sini, ke A ke B, mungkin mau pici duit atau apa, hilang apa begitu. Apakah itu juga termasuk syirik? Tapi memang setelah itu memang ini adek langsung sembuh.
itulah ini kan kejadian sehari-hari yang kita lakukan di rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah dalam setiap kita ada urusan di setiap instansi, kemudian setelah selesai kita merasa sangat puas dan kita memberikan kelebihan dari memang sudah ditetapkan biaya yang di sesuai yang kita urus, tapi kita karena rasa terima kasih kita melebihkan. Apakah itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ikhtiar berobat selain ke dokter, Abi. Baik. Alimadi lupa ngalo dokter uti. Dalam mata dari bawali. Tamu tetap itu. Nah, begini. Jadi kalau memang secara medis tidak bisa lagi disembuhkan, ada ikhtiar-ikhtiar lain. Kalau bahasa kerennya supranatural. Bahasa agamanya adalah ruqyah. Tapi hati-hati dengan ruqyah, karena ruqyah itu ada ruqyah syariah, ada juga praktek sekarang ruqyah syaitaniyah. Kalau ruqyah syariah dibenarkan 100%, bahkan dianjurkan, dan itu ada dalilnya. Dalilnya bagaimana? Ada seorang pemimpin kepala suku lah, pemimpin kaum, sakit, ya, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Ada seorang sahabat diminta oleh suku tersebut mengobati. Akhirnya dia obati dengan surah Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian mereka berikan hadiah. Dia agak bingung juga. Bagaimana ini hukumnya menerima hadiah setelah mengobati orang dengan ruqyah? Akhirnya dia bawa kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan tidak masalah. Silakan ambil dan silakan bagikan sebagian kepadaku. Jadi kasih kambing waktu itu. Ya. Nabi SAW juga meminta bagian dari. Tidak apa-apa. Jadi ruqyah syariah. Yang tidak boleh adalah ruqyah syaitoniyah, mengobati orang sakit dengan kekuatan setan. Kalau di Gorontalo ada atau tidak? Ada, namanya dayango. Ya, dayango itu adalah proses penyembahan terhadap setan, pemujaan terhadap setan, supaya setan memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Itu hati-hati. Jadi boleh ya ruqyah. Nah, cuma tadi pertanyaan lebih mengarah ke hukum molanggu. Ya? Ya, palima atau pici. Kalau pici duit itu boleh, karena itu urat. Orang takut diurut boleh, tidak apa-apa. Karena itu pici duit itu menyasar ke urat, itu hukumnya boleh. Nah, langgu ini saya juga sampai sekarang dari dulu ditanya, sampai sekarang belum bertanya langsung bagaimana proses langgu itu. Ketika membacakan itu bacaannya apa? Lalu kalau misalnya dia bahasa Arab atau bahasa Gorontalo, permintaannya kepada siapa? Kemudian setelah ditarik rambutnya kemudian bunyi, ya, tarik rambut kemudian bunyi, lalu dia simpulkan ilanggul nenemu, ilanggul bapumu, betul ya? Alma ilanggul bapumu tiyon. Siapa? Pertanyaan saya, siapa yang memberikan informasi bahwa itu ilanggul bapumu? Iya kan? Kalau dia bilang saya tahu, berarti dia menganggap ada kekuatan gaib di dalam dirinya. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan bisikan itu dari iblis, dari setan, sebab setan itu selalu menguping pembicaraan, kepo, ya. Apa namanya, kepo percakapan Allah dengan malaikat misalnya. Dan dia taunya dari setan atau jin, maka itu merupakan kesalahan. Itu juga bisa masuk pada kesyirikan, ya. Jadi hati-hati. Cuma kalau bisa masuk syirik kecil, ya. Tapi kalau apa namanya, ilanggu itu hanya sekedar sugesti saja, tidak ada bisikan setan, tidak ada kekuatan jin, maka hukumnya menjadi boleh. Orang kalau bersugesti kan tidak apa-apa. Dia sakit, berarti bilang, ibu ini sehat ibu ini. Ayo, torang pergi yo, supaya mau sehat. Sugesti toh, padahal dia sakit, maka hukumnya boleh. Baik. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan Ibu. Ibu dulu. Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyam Husain dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, Kelurahan Tapak, Kecamatan Sipatana.
tema hari ini sangat-sangat yang bagus, bahaya dari syirik. Nah, menjadi pertanyaan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kala contohnya saya sakit, terus saya pergi ke dukun, diberikan kemenyan alama. Nah, jadi itu kan termasuk syirik juga Pak Ustadz. Nah, menjadi pertanyaan saya, bagaimana konsekuensi dari orang yang melakukan syirik itu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Langsung saja, Abe. Ya. Jadi orang datang ke dukun. Datang ke dukun saja sudah melakukan kesalahan. Apalagi dia menerima sesuatu dari dukun itu. Jadi ada dua riwayat tadi saya sampaikan, siapa yang datang ke dukun, ya, maka la tuqbal minhu salatu arba'ina yauman. Allah tidak terima salatnya 40 hari. Siapa yang datang ke dukun dan percaya, maka telah kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau dia menerima sesuatu dari dukun, berarti dia percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Begitu. Apalagi Mbak Beken yang dukun bilang kamari. Ya. Pokoknya ibu mandi begini, mandi tengah malam sampai longlong itu idong. Mbak potong kasan ayam putih, DP darah, campur dengan kain kafan, timbun di depan lo kios lo tetangga itu. Nah, itu. Jadi melakukan kesalahan besar. Sekarang kalau sudah melakukan kesyirikan atau kesalahan semacam itu, apa yang harus dilakukan? Bertaubat. Taubat, lakukan 3 hal. Menyesal, pernah datang ke dukun atau melakukan kesyirikan, berhenti dari kebiasaan pergi ke dukun atau kesyirikan, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan syirik. Banyak istighfar. Kalau boleh sholat taubat, mandi taubat. Mandi di mana Ustaz? Ya di kamar mandi saja. Ustaz boleh di sungai? Boleh. Bukan cuma dosa yang hilang, orangnya sekalian hilang. Jangan lupa sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ron Usman dari Majelis Al-Mubarak. Singkat saja Ustadz, terkait dengan dosa syirik, apabila kita melakukan dosa syirik, cukup dengan bertobat saja atau kita bersyahadat kembali karena bisa merusak syahadat kita. Barangkali itu saja Ustadz. Terima kasih. Baik. Pelaku syirik, Abi, apakah perlu bersyahadat kembali? Kalau dia syirik besar, maka dia mukhrij anil millah, mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi syirik besar, seperti orang yang membuat patung kemudian dia bersujud di depan patung itu, maka itu masuk kategori dosa yang mukhrij minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Berarti kalau dia bertaubat harus syahadat. Sama dengan mengatakan menurut saya sholat tidak sah lagi, sholat tidak wajib lagi, cuma sunnah. Sekedar mengatakan sholat tidak wajib saja, dia kafir. Apalagi kalau memang membuat patung kemudian menyembah. Tiap malam Jumat pergi di pohon basar, bawa nasi kuning, bawa baju, bawa. Ya. Maka harus syahadat ulang. Ya. Harus disaksikan, Abi, atau cukup sendirian? Bagus disaksikan supaya lebih afdal. Ya, saya telah melakukan dosa besar dan saya telah keluar dari agama itu, ya, dengan menyembah patung dan sebagainya. Maka saksikan saya bersyahadat, bertaubat kepada Allah. Itu lebih mantap. Gitu. Baik, insya Allah bermanfaat Pak. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Majelis Ta'lim Al-Mughfirah, kami langsung saja dengan tema hari ini itu syirik. Kami melihat di media sosial Ustadz, itu para kita sempat tahu para selebriti itu punya guru spiritual. Nah, kalau guru spiritual dalam sisi agama mungkin kita menimba agama sama yang bersangkutan boleh, tapi kadangkala sudah disalahgunakan mereka, apa saja kegiatan mereka ditanyakan. Saya berangkat saja tanya dulu guru spiritual. Nah, ini kami melihat sudah lebih mendewakan, karena syirik itu kan mendewakan nilai Tuhan toh. Yang kami jaga jangan sampai hal seperti itu apa dikategorikan syirik kecil atau apa bisa dibolehkan dalam agama. Kemudian kedua ada titipan dari teman, ini mungkin dari sisi ruqyah. Biasakan orang kalau berobat di ruqyah, apakah ini memang di agama dibolehkan atau tapi ruqyah kan dalam hal agama kan Pak ya.
apa ini bisa tidak dikategorikan syirik kecil atau apa dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik, Abi dijawab setelah jeda. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kami menyambung pertanyaan yang tadi sempat terjeda terkait guru spiritual, Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengangkat atau menjadikan dalam diri kita ada guru spiritual itu justru bagus. Karena guru spiritual bisa menjadi mursyid, bisa menjadi pemberi arah, ya, pemberi petunjuk, pembimbing dalam kehidupan kita. Tentunya jangan salah mengangkat guru spiritual. Karena banyak juga orang yang mengatakan dirinya guru spiritual, tapi ternyata tujuannya jahat, gitu. Maka guru spiritual boleh-boleh saja, selama dia orang soleh dan berilmu. Tidak cukup soleh, tapi berilmu. Gimana dia bisa memberi kalau dia tidak punya? Gimana dia bisa membimbing kalau dia tidak punya pengetahuan? Maka banyak orang tersesat hari ini karena mengangkat orang yang tidak punya ilmu sebagai mursyid, sebagai pembimbing dan guru spiritual. Akhirnya dia bertanya sesuatu, kemudian dia fatwakan, dia jawab dengan sesuatu yang tidak ada dasar, tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya, sehingga menjadikan orang tersesat. Gitu. Adapun perbuatan yang cenderung mengkultuskan itu saja yang dikritisi. Bukan berarti menghilangkan hukum boleh mengangkat guru spiritual. Ya. Dan saya mau berbisnis. Bisnisnya ini aman secara investasi, aman secara syariat atau tidak? Saya datang ke guru spiritual, tanya, Ustaz, saya ini mau investasi di trading forex. Hukumnya boleh atau tidak? Guru spiritualnya sebelum menjawab, coba jelaskan sama saya. Bagaimana konsepnya? Oh begini, saya kasih uang sekian, nanti dapat sekian. Kamu tahu tidak diputar di mana? Tidak tahu. Haram. Tidak jelas. Dan itu riba, mengandung unsur jahala, ada goror. Tidak boleh. Seperti itulah guru spiritual. Memberikan arahan dengan ilmu. Gitu. Dan tidak semua harus ditanya. Guru-guru saya pergi di WC, boleh? Guru bilang, tunggu kita mau ikut. Ini bahaya. Jadi jangan semuanya juga pakai guru. Hal-hal yang memang kita tidak tahu baru pakai guru. Bagaimana sholat jadi khusyuk, bagaimana amal supaya diterima, terkait bagaimana warisan juga, ya, atau bertanya tentang warisan supaya tidak tersesat dalam pembagian, boleh ke guru spiritual. Itu. Manakah yang harus dahulukan? Bakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua, atau pergi umroh? Saya ingin sekali, rindu sekali Baitullah, tapi orang tua sakit. Mana yang harus dahulukan? Pergi ke guru spiritual. Boleh. Ya. Baik. Kira-kira begitu. Oh, ya. Terkait ruqyah, Abi, tadi mungkin ada yang ditambahkan, Abi. Oh, kalau ruqyah memang begitu ya. Selama dia ruqyah syariah, hukumnya boleh. Ruqyah syariah itu adalah mengobati orang sakit dengan kekuatan dari Allah, tapi melalui sarana Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat ruqyah dari Al-Quran dan doa-doa maksur dari Nabi. Itu hukumnya boleh. Meruqyah boleh pakai orang lain, boleh meruqyah diri sendiri. Ya, meruqyah diri sendiri juga disyariatkan. Baik. Baik, insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz barusan. Kalau kita mengobati diri kita sendiri tapi lewat bekam, apakah itu termasuk syirik atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terkait bekam, Abi. Bekam, apakah berbekam termasuk kesyirikan? Tidak, justru itu sunnah Nabi. Itu masuk dalam pengobatan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah.
sebaik-baik praktek untuk kalian pakai berobat adalah berbekam. Jadi sebaik-baik pengobatan adalah berbekam. Itu hukumnya sunnah. Dan Nabi sering berbekam. Ya, Nabi SAW sering berbekam. Bahkan Nabi pernah, ini juga tentang tabarruk. Jadi pertanyaan tentang tawassul, ini tabarruk. Nabi pernah suatu ketika berbekam, kemudian menyuruh seorang sahabat untuk membuang darah bekamnya. Ya kan? Ternyata darah tersebut tidak dibuang, malah diminum, diam-diam dia minum. Ya kan? Pulang-pulang Nabi tanya, sambil senyum Nabi tanya, "Kamu apakan darahku?" Dia ketakutan, dia pikir nanti Nabi marah. Kenapa Nabi tanya? Ya, dia tahu Nabi SAW dia tidak boleh bohong. Akhirnya dia bilang, "Maaf wahai Rasul, aku telah meminum darah tadi." Rasul mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang di dalam tubuhnya ada darah Nabi tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Ya, jangan membayangkan darah Nabi sama dengan darah kita. Karena semua fisik Nabi itu suci dan bersih, mulia. Bahkan Nabi kalau buang ludah atau Nabi meludah atau buang dahak, ludah dan dahaknya tidak pernah jatuh ke tanah. Kenapa? Pasti ada sahabat yang mengambil. Ya, sudah ada sahabat yang menunggu. Kemudian untuk tabarruk. Nah, kalau kita membayangkan dahak Nabi sama dengan torang PLAO, pasti iya ya, pasti mau jijik. Tapi kalau dahak Nabi beda gitu. Ya. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani Panio. Masih ada kaitan dengan bahayanya syirik. Jadi pertanyaan saya, ketika ada seseorang mungkin sudah sakit lama dan diperkirakan mungkin tidak lama lagi akan meninggalkan kita semua, terkadang ada keluarga, mari mau pergi pak tukang berobat atau siapa mau pergi minta air kata. Minta air untuk melancarkan perjalanan almarhum nanti. Apakah ini termasuk syirik Ustadz? Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini banyak terjadi Abi, minta air. Oh, ini banyak sekali. Banyak sekali terjadi. Ya. Dan kadang-kadang saya juga sering dimintai air. Ini anak-anak mau ujian, tolong buatkan air, doakan. Itu juga masuk dalam bab tawassul. Hukumnya boleh, selama dia orang soleh dan kita yakini dia potensi doanya lebih kuat diterima daripada kita. Hukumnya boleh. Datang ke orang soleh, ke kiai, ya, ke ustadz, ya, orang-orang yang baik, kemudian minta dengan husnuzon, tolong doakan saya mau berpergian. Tolong doakan anak saya sedang sakit. Dibacakan doa pakai wasilah air, itu hukumnya boleh. Air itu dalam penelitiannya partikel-partikel yang terkandung di dalamnya bisa berubah sesuai dengan bacaan. Apa yang dibaca akan merubah partikel yang ada di dalam air itu. Jadi, kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah akan berubah. Kalau dibacakan ayat-ayat dibacakan jampi-jampi juga akan berubah seperti itu. Ya. Hukumnya boleh Bu, nggak usah khawatir. Ya. Cuma jangan pergi sama tukang maba, doakan dulu. Tamu topua, tamu ngiluma mau mintakan air. Jadi lihat kondisinya. Dipastikan Nabi ya. Dipastikan orang soleh. Gitu. Baik. Selanjutnya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati Isima dari Majelis Salim Al-Maghfir. Mungkin dari kami Ustadz, biasanya kan ada perhitungan hari baik, Bu Ustaz. Dari kalau di kita di pertanian itu ada panggoba Ustaz. Melihat bintang di langit untuk menanam. Apakah itu termasuk syirik atau tidak? Kemudian ada hari Kalisua dan hari hari Naas gitu. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Apakah itu juga syirik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nikah, lihat tanggal baik dulu, bangun rumah, menanam, beli mobil dan lain sebagainya. Kalau menanam itu tentunya sesuai dengan pengalaman orang tua dulu.
Jadi berdasarkan pengalaman itu kemudian mereka membuat penanggalan dan penjadwalan waktu. Waktu terbaik untuk menanam. Ya bulan ini tanggal sekian. Itu sesuai pengalaman boleh. Atau tanda-tanda alam berdasarkan pengalaman boleh. Orang punya khibrah di situ, punya pengetahuan tentang itu. Dan dia spesifiknya di situ. Boleh, tidak apa-apa, bukan kesyirikan. Gitu. Cuma yang jelas kalau tidak mau menanam atau tidak mau melakukan sesuatu di hari-hari tertentu, jangan sampai menganggap hari itu sial. Itu saja yang tidak boleh. Kalau ibu tidak mau keluar jam 7, ya, maunya di atas jam 10, ya, boleh-boleh saja asalkan tidak menganggap jam 7 sampai jam 10 itu waktu yang sial. Kalau menganggap ada waktu-waktu tertentu, ya, mengandung kesialan, berarti telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu. Dan itu dalam hadis qudsi ada. Ya, banyak yang tidak tahu. Yu'dini ibnu Adam. Manusia itu telah menyakiti perasaanku, melukai hatiku, kata Allah. Kenapa? Ya subud dahar, dia mencela waktu, menganggap ada waktu yang tidak baik. Itu termasuk di situ. Ya, wa anad dahar, padahal akulah waktu. Akulah yang menciptakan waktu. Tidak mungkin Allah yang maha baik menciptakan ada waktu-waktu tertentu yang tidak baik. Mengandung kesialan, mencelakakan, tidak mungkin. Gitu ya. Baik. Jadi kalau Yesua, Loanga, ya itu sekedar istilah. Ya, kalau menganggap itu hari sial, kalau kita melakukan sesuatu di hari itu pasti celaka, itu adalah masuk kesyirikan. Karena menganggap ada kekuatan ya lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah bisa difahami Ibu. Jadi semuanya Ibu tergantung husnuzon ya. Biar hari Kalisua kalau Ibu berhusnuzon sama Allah, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Biar hari Kalisua Ibu berhusnuzon, Allah berikan sesuai dengan prasangka Ibu. Gitu. Baik. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Abi, ini masalah yang piara tuyul. Apakah hal ini termasuk syirik besar atau bagaimana? Baik. Nah, bagaimana dengan orangnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Piara tuyul Abi. Baik, usahakan yang dipiara itu sapi. Jangan tuyul. Ya. Kalau mau piara sapi, mau untungnya jual, doi. Kalau tuyul mencelakakan. Tuyul itu kalaupun dia menguntungkan itu hanya sekejap, tapi dia minta tumbal lebih banyak. Ya, maka jangan piara tuyul karena tuyul itu bagian dari jin. Ya, jangan berinteraksi dengan mereka dalam hal yang sesuatu yang bisa kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaya bekerja sambil berdoa kepada Allah. Ya, jangan mau kaya dengan tuyul, ya. Nanti orang suuzon, wala baita bolu hulu apa tau kaya dah. Untuk tahun harat taliyawit orang suuzon. Baik. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kita sudah berada di sesi baik. Ditutup dengan closing statement, lanjutkan dengan doa. Jadi sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, cuma memang karena waktu yang sangat terbatas, jadi kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurnikan tauhid kita ya, amin, amin. Menjauhkan kita dari berbagai macam perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, menjaga keluarga kita ya dan orang-orang yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika an tu'afiyana fi abdanina wa asma'ina wa absarina wa an tafta alaina abwabal rizqi wa abwabal khairi wa baban ni'am wa babas siha wa babal afiyah wa babal quwwati wa babas salama wa babal barakah wa babal maghfirah wa babal jannah ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Abi. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal mulal mataiban abadani, qad sada fil mati ala al-mizani, u'iduhu bil baiti dhil arkani, aktaruhu balighul bunyani, antal ladzi sumita fil qur'ani, shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal mulal mataiban abadani. Masya Allah.